Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. nggih. Mohon izin kakak untuk rekodnya sampun masuk nggih kak, rekamannya. Sudah, Kak. Sampun. Nggih. Sampun, Kak. Kakak-kakak, nggih kita mulai nggih kakak-kakak. Mohon izin share screen untuk kegiatan malam ini kakak. Hanya 2 JP nggih kakak. 1 jam 30 menit. Mohon izin share screen kak. Dereng masuk kak nggih. Screenan kula. Belum, Kak. Kita sih anu kendala sinyal kak. Tasik loading ya kak. Nggih, sampun ketinggal nggih kak nggih. Sudah kelihatan kakak-kakak? Sudah, Pak. Belum. Nggih. Punya saya Kak belum. Nggih, kalau ulangi malih kakak-kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini yang ke-11 dengan 2 JP kakak di materi tetap 2D.1 yaitu tentang pembelajaran penguatan nanti di pembelajaran 1, 2, dan 3 di sini kak. Kakak-kakak terus pundi sehat nggih kak nggih sedaya? Alhamdulillah, Kak, sehat semuanya. Alhamdulillah. Kak Agung, terus pundi Kak Agung? Rasa sakitnya sudah berkurang nggih kak nggih? Alhamdulillah, Pak. Apunten Nggih. ini nyambi sedikit makan soalnya mau minum obat. Nggih. Napa kak? Kak. Nggih. Yang penting kakak emergensi karena kesehatan itu lebih penting ya kak. Seperti biasa kakak-kakak, monggo Kak Koko untuk memimpin doa agar kegiatan lurik daring yang ke-11 niki lancar dengan baik. Monggo Kak Koko. Terima kasih atas waktunya. Mari kakak-kakak semua kita mengawali kegiatan Tata Maya ini. Doa menurut keyakinan kita masing-masing supaya kita diberi ilmu yang bermanfaat. Berdoa kami persilahkan. Doa selesai. Nggih, matur suwun Kak Koko selaku ketua kelas.
Lain-lain nanti kita bicarakan setelah kegiatan pemaparan materi ini selesai nggih Kak nggih. Sehingga kita nanti tidak ada kesulitan pada saat daring, maaf luring. Dan perlu kita kuatkan kakak-kakak apa yang panjenengan buka LMS-nya mulai 1.1 sampai 1.6 tentang pembelajaran baik desain atau masalah modul ajar ya itu, dan 1.4, 1.5 dan seterusnya sampai ke 2.1 ini Kak. Baik kakak-kakak, seperti biasanya kesepakatan bersama nih kakak-kakak, di mana kesepakatan bersama di sini nggih monggo Kak Effendi Sugeng Rawuh. Pertama kita menyalakan kamera nih kakak-kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang kedua mematikan mikrofon bagi kakak-kakak yang tidak memakai atau digunakan agar pada saat mic niki tidak berdengung atau bengung. Yang ketiga hadir seutuhnya nggih kakak-kakak. Hadir seutuhnya sesuai kesepakatan kemarin nggih Kak. Tidak perlu saya jelaskan, kita sudah ke 11 kalinya untuk tatap muka ini. Dan insya Allah hari Minggu Kak nggih kita akan ketemu. Mohon izin Kak agar tidak lupa, nanti hari Minggu itu panjenengan datang setelah sholat duhur Kak, artinya setengah 12 panjenengan harus registrasi karena dari BPKB Jatim ada perubahan jadwal bahwa jam 1 kalau juga jam 2 kita mulai materi ya, setelah pembukaan. Kemudian yang ketiga menghargai waktu bersama nih kakak-kakak. Jadi waktu ini kita manfaatkan dengan baik dalam waktu 1 jam setengah, 1 jam setengah atau 3 JP. 90 nih kak, 90 menit atau 1 jam 30 menit. Kemudian memaksimalkan fitur chat, ya kak, kalau nanti chat kita dimanfaatkan dengan baik. Yang berikutnya raise hand jika ada yang dikonfirmasikan. Kemudian gangguan teknis adalah hal yang wajar, termasuk sinyal nggih Kak. Dan monggo Kak Setiawan Kris masuk. Lajeng lanjut Kak nggih. Untuk malam ini kita akan belajar tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif mulai dari 2.1 yang pertama, 2.1 yang kedua sampai yang sekarang ini Kak. Kenapa sih kita mempelajari tentang keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Karena di situ banyak temuan-temuan atau permasalahan yang kita hadapi, bahkan sangat kompleks seperti yang tadi malam diceritakan oleh kakak-kakak nih. Ada yang karena berot, karena mungkin dukungan orang tua, aset lingkungan yang juga kurang mendukung kan gitu. Juga hari ini. Kemudian pembelajaran 1 dan 2 yang kita pembelajaran kemarin nih, konsep dan keterampilan mengajar yang efektif dan penyajian tugas 2JP. Nah, sebelum ke sini kakak-kakak, monggo Kak, gerakan yang saya tunjukkan ini kira-kira dari 9 aspek itu apa ngoten nggih Kak? Ini kan kakak-kakak insya Allah masih ingat nggih 9 aspek itu. Nah, coba seperti ini Kak. Nggih, monggo kita sama-sama belajar nggih. Nah, coba kalau gerakannya seperti ini apa Kak? Monggo raise hand boleh. Monggo. Kak Agung, monggo Kak Agung.
Pembelajaran berdiferensiasi. Oke, terima kasih Kak. Tepuk tangan, ya. Mungkin yang ini Kak, yang apa namanya? Mungkin seperti ini Kak. Nah, monggo Kak Izam, Faiz. Monggo Kak Izam Faiz, monggo nopo seperti ini Kak. Belum hafal, Kak. Belum hafal. Kak Effendi, monggo Kak Effendi. Resen rupanya. Keselamatan siswa. Iya, keselamatan nggih Kakak nggih. Nah, coba seperti ini Kak. Ini coba Kak Wedi ya. Kak Wedi seperti ini Kak. Nah, nggih. Kelihatan Kak Wedi? Terlalu dekat, nggak jelas gambarnya. Oh, gini. Kelihatan nggih Kak? Oke. Nggih. Napa Kak Wedi? Penjelasan dan demonstrasi keterampilan. Das pundi? Das pundi Kak Effendi, bener Kak? Salah, Pak. Oke, Komunikasi napa Kak? Napa Kak? Komunikasi efektif. Nggih, Nggih. komunikasi yang efektif nggih Kak nggih. Nah, oke terima kasih ya Kakak-kakak. Kakak-kakak kita mulai belajar tentang pembelajaran 1, 2, dan 3 di mana di situ ada konsep, kemudian ada 4 kriteria yang kita pelajari Kakak-kakak. Oke, berikutnya Kak. Peserta atau kakak-kakak saling belajar dan berbagi referensi penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman atau temuan peserta atau kakak dari hasil diskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan efektivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, di dalam pembelajaran hari ini, Kak, atau tatap maya kali ini, kita nanti akan mereferensi penyajian tugas gerak. Oleh karena itu, pastikan kakak-kakak sudah mengupload video pembelajaran 30 menit. Kak, bagaimana yang kemarin saya belum ngupload misalkan? Mungkin melihat videonya teman Kak nggih. Berarti tugas kakak yang tidak ngupload berarti mereferensi dan mendiskusikan secara berkelompok. Kapan Kak itu nanti pada saat di luring Kak? Untuk di malam ini hanya sebagai berbagi cerita dan pengalaman saja. Ngoten enggak? Oleh karena itu, monggo nanti saling berbagi nih Kak dalam pembelajaran ini. Ngoten enggak? Agenda kita sesi ini adalah berburu referensi nih Kak. Jadi penyajian tugas gerak. Gimana sih? Nah, sebelum lanjut, kira-kira Kak, menurut kakak-kakak, monggo raise hand. Nomor 1 itu yang dimaksud nomor 1 itu bagaimana? Menurut tanggapan kakak, ngoten. Monggo Kak. Sing badhe raise hand rumiyin. Monggo Kak. Mungkin Kak Koko, monggo Kak Koko. Berburu referensi penyajian tugas gerak. Nggih. Mungkin guru menyampaikan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran di referensi tugas gerak. Seperti itu. Mungkin ada yang lain mungkin. Monggo ada yang lain, Kak Effendi.
itu kita mencari referensi atau sumber-sumber pengalaman dari bapak-bapak PJOK yang lain. Seperti itu, Pak. Nggih. Pendapat itu atau opini itu nggak ada yang salah Kak, namanya pendapat nggih. Termasuk saya sendiri belum tentu benar pendapat di sini, kita hanya sharing. Jadi gitu. Kalau menurut kriteria berburu berarti ya kita memang harus mencari referensi. Nah, kalau berburu referensi berarti katanya referensi di situ apa? Istilahnya pegangan itu kan, mencari berburu pegangan sebagai kita peserta pendidik, kita sebagai pendidik berburu referensi. Kemudian yang kedua berbagi referensi, artinya apa? Kakak setelah berburu referensi dalam penyajian tugas gerak, tugas kakak adalah membagikan referensi dalam bentuk penyajian tugas gerak. Nah, setelah nomor 1, 2 ini kita lalui, maka kita akan merefleksikan ya, atau memberikan gambaran daripada apa yang sudah kita pelajari, kita sampaikan, termasuk kita sajikan kepada peserta didik. Nah, monggo Kak, kita review selama 10 menit atau 15 menit, monggo. Kinten-kinten dari pembelajaran modul 1.1 sampai 2.1 niki, kira-kira monggo tangkapan kakak yang kakak ingat. Monggo Kak, kan kakak sudah buka LMS, juga sudah mengerjakan tugas-tugas di LMS. Monggo kakak-kakak, kita awali dulu dari Kak Merik. Monggo, perempuan Rumien. Monggo Kak Merik. Review singkat materi pembelajaran 1 dan 2 Kak. Monggo. Kak Merik. Terus pundi Kak Merik? Ini agak-agak lupa ini. Monggo seingat jenengan apa mawon kita berbagi cerita di sini Kak. Sehingga nanti pada saat luring panjenengan benar-benar sudah ready gitu Kak. Kalau seingat saya selama dari modul 1 itu tentang ini loh, agak lupa. Mungkin yang masih hangat-hangatnya yang kemarin lusa ini Kak. Yang 3 JP kemarin ini. Mungkin tadi malam, mungkin Ya itu yang pembuatan modul ajar. Sama yang pembuatan video pembelajaran. nggih, monggo jenengan bercerita Kak, bagaimana kesan jenengan tentang review singkat materi itu. Kalau menurut saya tentang materi itu sangat membantu ya untuk bagaimana kita membuat RPP atau modul ajar meskipun kita sambil belajar. Sedikit banyak lebih tahu bagaimana membuat modul ajar itu, sama langkah-langkah pembelajaran dalam mengajar anak-anak, mulai dari
ice breaking, sampai pendinginan. Seperti itu dulu Kak. Oke. Mohon maaf nggih Kak, kita sama-sama sharing, kita sama-sama belajar. Masih ingat Kak beberapa hal, mungkin 9 aspek. Kakak masih ingat napa mboten 9 aspek pengajaran yang efektif di dalam PJOK itu Kak? Yang tujuan pembelajaran itu Kak ya? Bukan Kak, 9 Oh. aspek Kak. Sembilan aspek Kak. Ingat napa mboten, juga ada gerakannya kok Kak. Yang bukan yang tujuan pembelajaran, keterlibatan aktif siswa, bukan itu Kak ya? Oh nggih, betul. Nggih. Nah, Terus katanya bukan. nggih. Ya napa Kak? Tujuan pembelajaran, keterlibatan aktif siswa, Nggih. pengajaran berdiferensiasi, Diferensiasi nggih Kak. diferensiasi, pemrogesan dan pentahapan Konten. penjelasan dan demokrasi, keterampilan, umpan balik, komunikasi efektif, penilaian dan evaluasi, keselamatan diri. Nggih. Terima kasih Kak. Kakak masih ingat di pembelajaran 1 dan 2. Mungkin bagi pengalaman juga, nggih. Monggo Kak Wedi. Kira-kira yang diingat dari pembelajaran 1 2 niku dos pundi Kak Wedi? Seingat saya pembelajaran yang saya ingat Pak tentang aspek yang B itu aspek kita dalam pembelajaran. Terus yang terakhir kemarin itu soal modul belajar, kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita dan banyak ilmu yang dapat dari teman-teman selama ikut mengikuti materi ini. Jadi banyak belajar, dan yang kurang jadi bisa kita tingkatkan lagi. Seperti itu pengalaman yang selama ini saya dapat dari ikut mulai pembelajaran 1 sampai 2 ini. Jadi mengetahui aspek-aspek mana yang kita butuhkan dalam untuk mengajar dan untuk penyusunan modul, menyusun modul itu mungkin itu yang saya tangkap. Demikian, terima kasih. Nggih Kak. Mungkin Kak Albi, monggo Kak Albi dari SMA. Kinten-kinten pembelajaran yang sudah kita lalui, apa saja yang ditangkap Kak? Monggo bercerita di sini Kak. Ya, terima kasih Pak Wasil. Untuk review singkat materi, mungkin yang paling berkesan adalah modul pertama ya, refleksi. Karena menurut saya itu adalah ilmu baru yang saya kira itu refleksi itu umpan balik, ternyata lebih berbeda maknanya di materi PKG ini. Untuk yang sudah saya aplikasikan di sekolah, seperti contoh memanggil siswa berbeda-beda dari kakak-kakak yang lainnya, ada yang menggunakan peluit, ada yang dengan menepuk, ada yang dengan kesepakatan kelas. Jadi itu adalah review singkat dari saya terkait dengan modul 1. Itu Pak Fasil, terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Kak Izam Faiz, monggo. Oke Kak, terima kasih atas waktunya. Yang paling berkesan menurut saya dari pembelajaran kemarin, mulai dari awal sampai kemarin itu membuat kita lebih berpikir tentang inovasi Kak. Karena kan biasanya kita cukup membuat di awal, membuat CP, ATP dan lain-lain itu
pengajaran cukup dengan track itu, meskipun di beberapa momen kita ada improve, cuman kan improve-nya kadang cuman itu saja. Tapi dengan pembelajaran yang kemarin kita lakukan, ada beberapa hal baru, mulai dari ice breaking yang menarik, terus kita harus bisa membuat permainan atau tantangan untuk siswa yang membangun minat belajar siswa, dan juga kita harus memulai pembelajarannya dengan aktivitas yang menarik juga, supaya siswa bisa tertarik dengan apa yang akan kita ajarkan sebelum kita masuk ke materi inti. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak. Monggo Kak Agung. Monggo Kak Agung. Iya Pak. Hal yang paling berkesan menurut saya adalah kita dapat belajar mengenai hal baru, kita belajar menyesuaikan dengan kurikulum yang baru tentang pembelajaran berdiferensiasi yang berpusat pada siswa, teknik-teknik asesmen, teknik-teknik refleksi, serta bahasa-bahasa isyarat yang digunakan dalam pengajaran yang efektif. Saya rasa saya setelah mengikuti kegiatan dari modul 1 sampai modul 2 ini sangat tertarik, dan yang saya tanyakan, apakah ini nanti kita juga akan berubah kurikulum lagi atau bagaimana mengingat menteri baru? Saya dalam hati kecil saya ini bertanya-tanya, tapi walaupun begitu saya tetap antusias dalam mengikuti perubahan yang akan terjadi. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak. Monggo Kak Rofik. Oke Kak, terima kasih. Oke, sebenarnya untuk review singkat materi yang sudah kita pelajari sebenarnya banyak menurut saya sendiri. Terus dari pengalaman-pengalaman yang sudah ada, kita juga di kelompok KKG juga sudah menyusun modul yang dikomandoi dengan oleh Pak Yayang nih dan rekan-rekan. Sebenarnya banyak yang berkesan, terutama waktu niku pembelajaran diferensiasi dan juga refleksi. Pada waktu itu kan lo barengan dengan PPG, jadi saya lebih paham apa yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi. Itu hanya salah satu. Sebenarnya masih banyak yang kita dapatkan dari kegiatan PKG ini. Terima kasih Kak. Terima kasih juga Kak. Monggo Kak Made. Baik, kalau menurut saya selama pembelajaran hingga sampai hari ini yang saya peroleh adalah banyak sekali dari para senior, dan kami dituntut di PKG PJOK ini untuk selalu mempunyai inovasi tinggi untuk pembelajaran kita, baik itu dengan SD, SMP maupun SMA. Saya senang karena saya di sini bisa cepat, bisa leluasa untuk menyampaikan segala problema dan keinginan khususnya dalam pembelajaran PJOK. Terima kasih. Iya. Monggo Kak Setiawan Krisyanto. Iya Pak. Mungkin sama dengan teman-teman yang lain Pak. Tadi ada inovasi dan lain, tapi juga ada yang menarik. Satu hal tentang gender, kesetaraan gender yang sering kita lakukan di sekolah. Bagaimana kita saat pembelajaran PKG ini kita mempunyai kapan mereka bisa digabung jadi satu saat praktek, atau kapan mereka dipisah-pisah. Itu adalah sesuatu yang saya dapat Pak, untuk kapannya.
agar mereka tidak mereka selalu nyaman saat praktek bersama guru dan juga bersama teman-temannya. Terima kasih. Oke. Terima kasih juga Kak. Ingkang dereng Kak Effendi monggo. Oke, terima kasih. Saya yang paling berkesan itu tentang aset-aset dalam pembelajaran PJOK. Jadi pembelajaran itu hanya asetnya bukan hanya dari aset manusia, tapi pembelajaran itu dapat berjalan dengan memanfaatkan lingkungan di sekitar sekolah. Kemudian yang berikutnya, saya mendapatkan ilmu tentang penyusunan model pembelajaran lewat model atau desain yang dimulai dari tujuan, kemudian asesmen sampai ke kegiatan pembelajaran itu sangat menarik sekali, Pak. Terima kasih. Oke. Nah, terusun. Kak Aal monggo. Sami-sami, Pak. Monggo Kak Aal. Kak Aal monggo. Dan pundi Kak Aal nih. Kak Koko. Monggo Kak Koko. Ini suhunya. Termasuk suhunya Kak Effendi. Monggo Kak Koko. Oke, terima kasih. Menurut saya dari review singkat materi dari pembelajaran 1 dan 2 adalah bagaimana kita mengerti tentang permasalahan yang ada di lembaga masing-masing, khususnya permasalahan yang disampaikan oleh Kak Effendi yaitu aset. Aset itu beberapa macam, ada beberapa macam, akan tetapi teman-teman sudah bisa mengevaluasi atau permasalahan tersebut sudah bisa mengatasinya. Jadi kita bisa mencontoh atau berbagi pengalaman dari teman-teman yang lain dari permasalahan aset yang ada, baik itu aset manusia ataupun yang lainnya. Mungkin itu, jadi permasalahan-permasalahan di situ kita bisa menggali lebih dalam lagi dan bisa boleh dibilang permasalahan tersebut bisa diatasi lah oleh teman-teman. Kita bisa mencontoh dari teman-teman yang lain. Jadi ketok tular seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak. Monggo Kak Aal. Sampun rawuh Kak Aal. Kak Aal monitor. Ical nggih. Mohon izin Kak Aal wonten. Kak masih periksa Pak ke dokter. Oh, nggih mugi-mugi anu mboten sekeco nggih. Tadi sudah masuk Kak. Terus karena COVID terus nggih. Ngeten Kakak, mohon izin. Kak Koko di sini anggotanya berapa orang Kak? Yang anggota MGMB jenengan yang ikut di main room ini Kak? 4. Kak Made, Kak Robert, Kak Yanto, Kak Aal. Dengan saya 5 dengan saya Kak. Berarti nanti ketika selesai kegiatan PKG ini tambah matang MGMB-nya Kak. Amin, amin. Amin. Tambah matang. Karena ada suhunya. Kemudian ada pemantik-pemantiknya di sini. Tirto Yudo Kak nggih? Nggih. Nggih, Tirto Yudo. Bisa
bisa sharing-sharing saya. Kapan-kapan tak main-main ke Kecamatan Tirtoyudo ini. Oke, monggo Kak. Main ke rumah Pak ya, Pengen. Pak seru Pak. Walaupun setiap hari sebenarnya ya lewat gitu. Setiap hari. Subuh terus menjelang maghrib gitu Kak. Nah, baik kakak-kakak, review. Saya ingin mengulas tentang pembelajaran 1.6 Kak. Modul 1.6 yaitu tentang modul ajar nih Kak. Seperti yang dikatakan oleh kakak tadi bahwa kita tidak tahu kurikulumnya nanti ganti bagaimana karena sudah banyak apa namanya di TikTok itu berkeliaran bahwa dengan menteri baru akan merubah nilai angka merah bagi yang tidak mampu, terus kemudian akan kembali pelajaran PKN atau PKN itu berubah kembali lagi ke PMP, terus kemudian tidak ada nilai KKM, tetapi yang ada nilai merah dan hitam. Mungkinlah hitam itu seingat saya ketika dulu di SD itu hitam itu 6 ke atas, kalau 5 ke bawah merah di rapotnya. Tapi teknisnya bagaimana kita nggak tahu, kan itu nanti bulan Januari kalau nggak salah dilaunchingkan. Karena ajaran baru. Kalau itu dilaunchingkan berarti ada yang naik kelas dan tidak ada yang naik kelas nanti. Ada yang lulus dan tidak lulus karena rupanya Danem itu akan dikembalikan lagi sebagai acuan untuk masuk ke SMP, dari SD masuk ke SMP, dari SMP masuk ke SMA dan derajatnya. Terus kemudian di apa namanya pembelajaran desain atau alur mundur. Jadi kakak sebagian sudah ingat seperti yang dikatakan oleh Kak Avandi, ada tujuan pembelajaran, ada asesmen, kemudian ada kegiatan pembelajaran atau aktivitas. Itu. Nah, kakak-kakak sekalian, di dalam aktivitas itu adalah merupakan pembelajaran inti setelah kita melakukan asesmennya. Jadi asesmen itu bisa dikatakan asesmen awal. Nah, ya kakak-kakak itu. Seperti kakak-kakak mengerjakan tes awal kemarin. Kenapa? Ayo kerjakan. Mohon izin kakak, dari tes awal yang kakak kerjakan, itu ada dari kakak-kakak yang nilainya agak kurang nggak nih? Jadi nanti di tes akhir, monggo. Teknisnya bagaimana? Jenengan sudah paham nih. Jadi agar semuanya mentas gitu enggak. Di sini ada 12 peserta, 13 dengan fasil. Ayo mentas bersama-sama enggak nanti. Kakak-kakak tadi siang sudah mendengarkan pernyataan-pernyataan dari BPGB Jatim nggih Kak nggih. Tadi sudah mendengarkan semua nggih enggak nggih? Sebagian, bukan semua. Sampai jam tengah 12 saja, Pak. Karena Tapi ada bunyinya Pak tadi, Pak. Oh, nggih. Kalau jenengan nggak bisa usul, nggak bisa bertanya, karena di situ hanya fasil yang diberi kesempatan nggak. Jadi panjenengan mungkin hanya melihat nggih Kak nggih dan mendengar. Nah, kakak-kakak sudah tahu, terutama yang disampaikan di awal itu paling menancap Kak nggih. Yang paling awal itu pasti menancap. Jadi monggo Kak, nanti hari Minggu semangat Kak nggih. Kalau yang lain-lain itu kan hanya sebagai kewajiban kita datang ke sana. Tapi yang poin yang disampaikan oleh Kak Laili yang urusan itu pasti menancap semua Kak, termasuk saya sendiri.
Ya cuma kalau saya tidak sepenuhnya seperti jenengan, saya masih menunggu bulan Desember Kak. Lek jenengan insya Allah aman. Nah, kita lanjut Kak nggih ke setelah review. Di situ di dalam review itu ada P1 atau P2-nya kemarin kita membahas tentang long time memorizing. Nah, di review ini kita termasuk tadi sudah saya pancing semua kakak-kakak untuk sejauh mana memori kakak untuk mengingat-ingat materi yang sudah dibahas, materi yang sudah dibuka, termasuk LMS yang pernah kakak buka, begitu. Jadi kakak-kakak mohon dengan sangat bahwa kegiatan kita ini penting nggak? Penting nggak? Soal nanti ada perubahan di bulan Januari, kurikulumnya ganti, wis itu urusan lain nggak? Yang penting kita seperti yang dikatakan oleh Kak Albi tadi, bahwa kita sebagai guru, ada perubahan apapun memang kita harus siap. Siap dengan keadaan. Apalagi notabenanya, mohon maaf, di sini kan rata-rata P3K semua. Rata-rata. Adakah yang di PNS, Kak? Anggota kita ini, Kak Koko? Ada satu Kak Albi kalau nggak salah, SMA tadi. Oh, Kak Albi ya? Kalau nggak salah Kak Albi. Nggih. Oh, nggih, Kak Albi ya yang PNS. Yang lainnya P3K nggih, Kak? Nggih, Nggih. P3K. Nah, yang notabenanya kita yang P3K ini, Kak, apalagi yang P3K ini dituntut untuk lebih profesional lagi. Karena yang jelas ada perbedaan di situ antara P3K dengan ASN-nya PNS. Hanya kita sama-sama sebagai abdi sipil negara, ASN ini. Nah, kakak-kakak, kita abaikan tentang masalah ASN atau PNS atau masalah P3K. Yang penting kita hari ini dan seterusnya kakak-kakak harus komitmen untuk menyelesaikan sampai 3 bulan, Kak. Tuh. Kakak-kakak kemarin sudah mungkin di antara kakak-kakak niki atau semuanya sudah pernah bermain Canva apa dereng enggak? Pak Kuku setiap hari main Canva. Alhamdulillah, Kak Kuku ya main Canva nggih. Kula diuri, Kak. Kula diajari nggih, Kak. Saya Mana kula bisa? niki nggih. Itu Kak Made Canva ini ngejak. Kak Made Canva ini masih bisa. awal, Pak. Baik, Kakak. Saya PPG kemarin dibantu Kak Made. Atau ada yang ikut CPG ini, Kak? Lulusan CPG atau guru penggerak, Kak? Ada yang lulusan guru penggerak, Kak, di kelas kita ini? Saya nggak lolos. Kak Effendi ya? Pak. Kak Rofi? Saya Saya digerakkan, nggak Pak. lolos, Kak. Nggak jadi guru penggerak. Kak Koko sama Kak Made nih. Oh, Kak Kuku, Kak Made ini orang guru penggerak ya. Mohon maaf, Kak, kalau Enggak. Teman-teman. Iya, Pak. Enggak. Senam. Bergerak dan Pak. saya bukan guru penggerak, Kak. Jadi kalau mohon maaf jika nanti kok ngini fasile ya, mohon maaf ya. Bisa begini ini saya. Mohon maaf, Kak ya. Nanti kita belajar Canva. Yang kedua, memang dari Google Doc kita alihkan ke Canva. Di sini, Kak, pada saat PKG niki kita sama-sama belajar, Kak. Apalagi nanti di luring, panjenengan akan belajar-belajar bersama
termasuk saya akan belajar membuka-buka bagaimana memberikan kuisis kepada peserta didik. Yang kedua, bagaimana kita akan bermain jambot. Sekarang mungkin ada Figma dan lain-lain. Kita nanti akan belajar itu, Kak. Jadi nanti panjenengan termasuk saya pribadi nanti setelah PKG selesai diharapkan kita itu bisa memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang ada. Yang termasuk Jambot. Itu kemarin saya mencoba kepada peserta didik di SMKN 1 Turen. Memang ya harus kelas besar, Kak. Kalau kelas SD fase A, B itu ya kayaknya kesulitan untuk bermain Jambot, bermain aplikasi. Biasanya lah aplikasi ya ML gitu, Kak. Mobile Legend dan sejenisnya. Itu apalagi berot itu. Wis panggare itu. Yang ke berikutnya kakak-kakak, kita merefleksi. Mungkin kita coba mengingat juga Kak nggih. Di dalam pembelajaran 1.4 Kak. Kinten-kinten mungkin Kak Effendi ini mungkin memorizingnya kuat. 1.4C3 niku lek mulun jenengan napa mawon Kak yang pernah ditangkap di 1.4. Waduh, lupa apa ini Pak ya? Bentar. Tertutup ya Kak. Ketumpuk-tumpuk. Itu pembelajaran PJOK. Mungkin itu Pak. Kalau mohon maaf Kak, kalau tentang isu sosial dalam pembelajaran PJOK itu di modul berapa Kak? Ginten. Di modul 1. Lupa Pak. Kak Gogo ini, monggo Kak Gogo. Suhunya. Kita sama-sama buka Kak Gogo. Maaf lupa Kak. Nggih. Di modul 1.4 nggih Kak. Jadi hanya saya balik saja, ini sebuah permainan aja Kak. Nggih. Jadi modul 1.4 tentang isu sosial dalam pelajaran PJOK. Nggih. Isu sosial itu kira-kira meliputi apa mawon Kak? Monggo kita buka memori lah. Gender nggih Kak nggih. Gender atau pembedaan antara laki-laki dan perempuan. Itu. Kemudian inklusi nggih. Inklusi itu kebutuhan khusus nggih. Nah, kebutuhan khusus. Kemarin sakjane pada saat pembelajaran 2 di pembelajaran 2 kemarin ada yang bercerita begini Kak. Kalau enggak salah. Kak Sinten kemarin yang di sekolahnya itu pernah memberikan pembelajaran pada siswa yang normal dan abnormal. Itu termasuk inklusi. Nah, enggak tahu Kak siapa kemarin, lupa itu. Tapi saya menangkapnya Kalbi. Nah, di situ saya menangkap ngoten. Nah, baiklah kakak-kakak. Kita lanjut di sesi berikutnya. Kita akan berburu referensi penyajian tugas gerak. Nah, kakak-kakak akan dibagi 3 kelompok lagi, Kak. Nah, dalam 3 kelompok nanti ada pemantika. Boleh kakak nanti bermain di PowerPoint, boleh di Canva, boleh, sehingga nanti pada saat presentasi kakak sudah siap Kak. Oke.
Bagaimana pemantiknya Kak? Pemantiknya nanti saya kirim kelompok 1 sendiri, kelompok 2 sendiri, kelompok 3 sendiri. Monggo Kak, jenengan diskusi selama 30 menit. Ini 35 menit Kak. Sebenarnya kan 40. Tapi di sini saya buat 35 menit saja. Biar tidak cukup nggak Kak 35 menit itu nggih? Tiap kelompok diminta untuk berburu atau mencari referensi Kak, inspiratif. Nah, ini betul oleh Kak Effendi tadi bahwa berburu itu berarti ya mencari nggih. Kak Effendi serupanya wis mulai suhu. Nah, bisa-bisa nanti mulai hari Minggu bisa menjadi tutor sebaya di depan ngoten Kak nggih. Dadi kula mek delok anggap mek dadi peserta ngoten. Iki ruane suhu termasuk Kak Koko nanti. Meramaikan kelas nggih Kak, jangan sampai enggak ramai nanti. Kemudian inspiratif terkait penjagaan tugas gerak dapat menerapkan guru-guru dalam proses pembelajaran BJOKA. Yang ketiga, kelompok menuangkan hasil temuannya di lembar kerja yang telah disediakan di break room atau nanti kami kirim Kak. Durasi pemburu referensi penulisan kerja, Kakak akan berkonsul koordinasi selama 40 menit. Tetapi di sini kita nanti akan 35 menit saja. 30 cukup nggak, Ge? 30 menit seperti tadi malam, ya, Kak? Kemudian jika sudah selesai, semua kelompok diminta kembali ke room secara otomatis, nih, Kak. Nah, baiklah kakak-kakak, kita akan mencoba membuat roomnya. Nanti yang room utama ada di utama, Kak, itu room 1. Seperti tadi malam. Jadi, di kelompok 1 itu di room utama, ngoten Kak. Sebentar untuk anunya saya kirim nggih Kak nggih. Untuk apa namanya? Pemantiknya. Saya kirim. Kita akan membentuk 3 kelompok Kak. Sebanyak 30 menit. Oke, monggo kakak-kakak untuk koordinasi, sedangkan pemantiknya saya kirim Kak. Kelompok 1 di kelompok utama Kak nggih. Mudah-mudahan tidak ada masalah seperti tadi malam nih Kak. Monggo Kak. Itu sudah saya kirim Kak. Di grup. Monggo dibuka, dipelajari. Nanti kakak-kakak ada yang presentasi, ada yang membukakan. Monggo Kak. 30 menit Kak. Punya saya kok belum masuk breakout Pak ya? Sampun Kak. Sinten sih Kak Agung ah? Nggih Kak, kita ini kelompok berapa ini Pak berarti? Berarti yang kelompok 1 Iya, Kak. Satu. Kelompok 1 itu ada di ruang utama Kak. Oh, nggih, siap Pak. Nggih. Nggih di Oh ruang siap ini siap Kak. Pak, nggih Pak, nggih siap. Di ruang ini Kakak. Oh iya Yang iya iya. Nggih. Pantes kok apa namanya? Enggak keluar-keluar itu. Baik Pak, siap. Ya, memang di kelompok 1 di backroom Kak, sehingga nanti temannya bisa masuk lagi langsung di sini ngoten Kak kalau ada apa-apa. Kan takutnya di situ ngoten. Monggo Kak Agung. Monggo di situ ada Kak Albi, ada Kak Rofik jenengan.
Ada Kak Wedi, Kak Agung. Nanti Jenengan yang satu Kak Nggih, yang Iya, Pak. bor Masih- satu Kak. Siap, siap. Siap, siap. Masih lemot, Pak. Masih membuka ini Oke, loading. monggo. sinyalku Oke, monggo. munyerai. Monggo Kak, mohon izin saya tinggal ke ruang sebelah nggih Kak. Tak ke kelompok 2. Nggih, siap. Nggih, monggo pun jenengan koordinasi se-enjoy mungkin. Dan monggo Kak. Ayo, monggo suara pasar. Sinyalku ya munyer itu apa nih? Gambar Pak Agung. Lumayan, Pak, ya. Sih. Ora, Lumayan. gambarku malah gambarnya sampean malah. Iki dhewe sing Lumayan mlebu rada rekaman. anu. Ayo Oh, dhewe dhewe mlebu sing rekaman iki, ngopo Pak. Awake mlebu rekaman iki percakapan iki. Oke, siap. Ojo munyer sinyalnya aku maca pertanyaan iki. Sama. Luwih kompleks timbang sing wingi iki, Pak. Mendapatkan perhatian peserta didik. Isyarat cuy iki sing wingi isyarat wingi isyarat apa jenenge? Tanda isyarat. Ya referensi ya. Saya Pak. Saya bingung aku iki sing dimaksud iki ya apa iki. Anu, Pak, lek pahamku ya. Ono sing duwe Telegram, Nggawe Mas. contoh tugas gerak iki. Ono Pak. Kita kan kelompok 1 ya. Ya, betul Pak Albi. Sama chat aku sih Mas di Telegram. Tak kirim jawaban. Di kade guyub rukun ah. Sembarang wis oke. Oh iya sih, yes, masuk. Lupa. Tak chat Pak Agung aja. Heeh, Dek. Guyub kono ora apa. Wae tugas gerak dasar ae, Pak, sing ndek SD ae koyo pena. Lompat Iya, Pak. Oke. Sampun Pak Agung, sama cek. Nggih. Iku apa sing diisi, Pak? Oke, Pak.
Gerak dasar apa Pak Agung? Gerak dasar Pak, teknik dasar passing dalam sepak bola. Oh ya ora apa-apa, variasine penak iku. Pendahuluan mulai tekan iku di klub di kono. Iku urutane Pak ya. Iya, wis Mas Albi gini. Ping nomor 1 Pak. Iku kabeh berarti, mulai nomor 1. Kirim nih samene Mas Faiz yo kirim nek kabeh ya. Pak, delok Pak, cek. Siap. Laptopku lho umut iki lho, geser-geser iki. Ya Allah. Ya karek ngisine, Pak. Ngisi ndek keterangan gak jajarkan terus urutane dilakukan wis cocok iki. Sing nomor 2. Sing nomor 1. Iki nomor 2 tok, Pak iku. Nomor 2 tok, sing nomor 1 sing Nomor 1 tak kirim Pak, mari Pak. Sik. Tak maresi. Oke. Keterampilan gerake berarti passing. Teknik dasar passing dalam bola. Teknik dasar passing dalam sepak bola. Aduh, baterai bentek. Urutan pengajaran iki wis mulai pendahuluan ya. Pengen tandangi yo, aku tak nganokne anakku sih. Iya, Pak Ruben. Sampai 6 iki, Pak ya? Wis sampean jalan nek ngono wis. Urutan pengajaran ya. Iki pertemuan modul piro sih iki sebenarnya? Iki ya mulai model 2 iki, Pak. Nomor 1 ngomong ya Pak ya. Apa namanya? Isyarat itu Oh, mendapatkan perhatian ya. Iya, mendapatkan betul. perhatian ini loh Pak. Sing awake dhewe wingi lho Pak iki Pak. Iki lek maksudnya mendapat perhatian kayak materi sing gak digawe iki kan maksudnya. Untuk mendapatkan perhatian kanggo teknik dasar passing iki apa ae isyarate? Yo dengan peluit iso, dengan suara komando. Mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran pastinya iki Pak kan di lapangan. Faktor lingkungannya apa? Anu paling keamanan nih Pak, faktor keamanan nih mungkin Pak. Ya, ambil cuaca paling Pak. Kan berhubungan dengan cuaca kan ada paparan misal sore hujan apa posisi hujan. Ya, bisa jadi Pak. Mengatasi ini berarti ya Pak. Namanya dihilangkan aja
Mengatasi faktor lingkungan, dipastikan lapangan aman dari benda-benda tajam dan cuaca normal untuk kegiatan pembelajaran. Gitu aja mungkin jawabannya. Jadi benda Iya, Pak, yang betul. membahayakan. Benda yang membahayakan siswa. Benda yang membahayakan ya, Pak. Benda yang membahayakan. Semisal lapangan sih nggak roto, tayo Benar. tak benda-benda yang berbahaya. Dan dipastikan cuaca ya. Cuaca aman. Iki menetapkan tanda atau prosedur ya, Pak? Salam, apa boleh? Menetapkan tanda atau isyarat. Menetapkan tanda atau isyarat. Apa ya? Tanda itu isyarat. Anu Pak, sing nomor 1, sing A. Menetapkan tanda prosedur sih, menetapkan Ya. tanda isyarat sebagai prosedur keamanan apa ya? Prosedur Menetapkan tanda atau prosedur yang dimengerti siswa, yang dimengerti peserta didik, apa ngono ya? Yang telah disepakati bersama, ngono ya Pak, kayak penak wis. Dan disepakati bersama. Oke. Menetapkan tanda yang dapat dimengerti dan disepakati bersama, kamu ya. Ya, siapa? Memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Bentar Kak. Ya Mimi. Memastikan peserta didik mendengar dan melihat dengan rencana pembelajaran yang variatif dan inovatif tentunya. Untuk tekniknya bisa dikombinasikan seperti itu, Pak. Rencana pembelajaran yang variatif. Kakak mau kemana Kak? Sini aja. Penggunaan waktu yang tidak efisien. Tidak efisien ini kayak mau buzzer ya, gak efisien, gak efektif ini beda-beda tipis sih. Efisien berhubungan dengan biaya biasanya. Benar, efektif ambil mungkin hasil ya. Aku penggunaan waktu yang tidak efisien mungkin anu Pak, jumlah alat yang tidak memadai mungkin, jadi arek sing nganggur lho. Nah, bisa jadi ku Pak. Ku tahu alatnya oke tapi sing digawe nek titik gak efisien. Mesti alatnya oke tapi sing kanggo iki ku tok. Gak nganu Pak, alatnya dikit, arek-arek gua antri, bisa jadi. Jadi kan rencana pembelajaran ini gak masuk ambek aset apa itu? Aset fisik ya berarti ya? Alat sedikit sehingga banyak alat yang antri terlalu lama. Iki masih modul 2.1 Pak iki Pak ya. Nomor 3 gimana? Nomor 3 ya barang. Isyarat. Tampilan geraknya kan passing dalam sepak bola. Isyaratnya apa Pak? Peluit ah? Peluit bisa. Peluit terus bahasa verbal Pak. Bahasa verbal apa ya? Omongan sing dimengerti ya. Bahasa tangan itu bahasa apa Pak? Tangannya menunjuk passing ke sana itu. Tubuh, bahasa tubuh. Bahasa tubuh Pak. Tubuh ya. Bahasa verbal dan bahasa tubuh ngono ya. Iya Pak. Karo anu mencontohkan guru mendemonstrasikan niku. Bisa masuk kan? Bisa jadi.
Demonstrasi guru atau video ya, nggak apa-apa Pak ya. Sip, mantap. Mantap. Demonstrasi guru atau video, biasanya nggak laptop. Sumber referensi. Sumber referensi. Pak lagi Pak. Buku ajar PJOK. Buku ajar, modul ajar, Kemendikbud, buku elektronik Kemendikbud itu BSI. Buku ajar PJOK, modul ajar. Video, YouTube. Ajar, YouTube. PMM ngono ya. Iya wes Pak. Buku tuh Kemendikbud Ristek itu apa jenenge lek ngarani? Wah, habis sih saya. Habis ya, habis. Entek. Dek mama entek. Habis. Ya. Ya Pak, sampean cek Pak. Nanti lek anu ada yang kurang sampean tambahi. Mang tak cek Pak aman kok ya pisan. Iya Pak Albi. Pak Ropik. Siap, aman Mas yo. Sepurane Mas ya. Tak sambil di rumah sakit soalnya. Siapa sing loro Pak? Ora anakku jadwalnya terapi. Walah. Yes, ndang waras Pak wis Pak. Amin, siap. Pak Ropik, suwi-suwi Pak Ropik rek. Sik nganu anake ku mau. Sampeyan sik melok bal-balan Mas Faiz. Iya Pak, ayo melok-melokan ngono. Paidomania. Paidomania. Aduh. Ya apa iki kepengin bal-balan pisan. Apa daya is. Dikarekno sik tangane Agung. Dikerekno ngono ya siji ya. Wingi ya cedek nang omah asline ndek di bunder iki. Tendelok lah kok pas wae jadwale wingi ta ya wis. Yoda sing rowame ae lek bal-balannya. Ya wis pancet Yoda yang ngono ku. Kan dhisik dipaido mek Mas Ardi. Iya. Kira gak. Pelatih apa jenenge SSB ya. Sapa? Mas Ardi ya. Yoda lho. Oh Yoda ya. Heeh. Menangan ya lah Yoda ya. Nek kelas SSB nanti Yoda yo. Mars nek gak salah. Mars Lawang? Iya. Dhisik ndek Gama malahan. Tak pikir wis mati Mars iku. Si ono tibake. Ono berkembang kok Mars ini. Tapi yang ngono belajare nang sapa nang Suntit, nang Vicky, nang Mas Ardi. Ya dipaidoi, digolek dipaidoi. Wae ngopi ngono lho. Kon nggo buku padahal ya dihapusi ngono ya nggo buku tenanan. Temen Pak ya. Ya iku main dia, Pak. Jago, Pak. Waduh ngelatih nang Lawang. Nah, ya mbo iku. Aku aslinya Lawang soalnya, Pak. Dadi Ruk. Sama asline Lawang. Aslinya Lawang. Terus saiki manggon ndi saiki? Ndek jero kene, Pak, mampiro. Jero, Kang. 3. Ya tenan sekolah sampean niku. Apane omahe sapa Mas Tommy, Pak Tommy? Oh, sak urunge, Pak. Ono toko. Iya. Aku rewe nek ngono iku mamae Pak Tommy, Mbak Miftah iku, Bu Miftah iku tok. Pak Tommy UM yo. Iya. 12. Lah iki Mas Aal masuk iki. Iya. Oh, anu iki masuk teko kelompok utama teko kelompok utamane mlebu nang kene. Iya paling metu paling tinggal
anu paling diusir oleh. Metu dhewe wong enkol kembali ke breakout utama kaya. Mas Al. Mendal paling iku paling Mang, Pak. Iya, Paling balik mendal. sore ini. Sampeyan niku kapan wae kontrol maneh Pak Gung? Rebo Pak, tanggal 30. Mau gak mau izin iki yo tatap muka e. Ya mlebu diluk Pak, gak ada. Mlebu diluk engko tengah hari mulai dalah tumbang. Aku lek nyetir mobil ya iso ya bisa lek ndelok kondisi tangannya. Lek sepeda sik rada was-was. Numpune nemen Pak lek sepeda aja wis karuan. Aku iki wedi lek pene pugel meneh sing tak kuwatiri. Ora sida bal-balan terus iki kok iki. Aduh iya. Rasa-rasane ya wis mandar muga nang mari ya. Sepatu anyar kok lek bal-balan men golek sepatu anyar sih. Sepatu musim. Lah iki oleh kita kok kene iki dadi sepatu papat ta iki kok. Ora tak kok kene ora sing tepi san. Modho e. Dapat enggak wayahe pembahasan di YouTube mang gak ujuk-ujuk teko gak ro e, nimburiku moro-moro e. Aduh. Tapi kok masih tak delok teko YouTube, ade kan gak iso ngeklaim transport ya Pak ya. Gak perlu maksudnya gak perlu ngelampir bensin dan lain-lain kan ya. Enggak perlu Pak, perjalanan lokal kita 170 iku. Sing kepen tak takokno iku lho hotel iku Pak, lek kaya ompong ado mending nang hotel ya sini. Lah maksudku iku pisan penginapan. Iso gak apa-apa wis nginep Dik. Kono ono Cokro ono Ugi. Masih nginep sak kamar wong loro kan enggak masalah. Sakjane. Tapi engko lek gak iso diklaim lho Pak wong perjalanan dalam kota. Ya takok Pak Fasile pas hari pertama. Lah iso ono lobi-lobian hotel ndek kono. Paling kok iso paling diketok dhewe teko nganu ya dhewe iku Pak, malah kok nrimone gak 170 iku paling. Oh iya mbok. Ya mbok, gak paham lek iku. Soale lek pahamku ngrungokno mang YouTube dilu mang sing Mang ini Pak sing ado iku sik oleh hotel, oleh akomodasi lokal juga, oleh loro. Iya, lek sing ado. Makane lek sing dalam kota kan koyoke mek oleh transport tok terus dipotong lek nganu hotel mau gak mau. Sing pahamku pas Mbak Leli ngomong. Sampean PPG pisan ah, Mas Faiz. Mboten, Pak. Oh gak, aman berarti ya. Aman. Aku berdekatan iki nggih video ya ning 70 menit iki. Yazid sing bareng PPG. Iya, aku Pak Yazid wong sanu. Tuh saya LPTK ta? Enggak saya LPTK maksudnya wingi iki lho. Gerak-gerak rapat bareng wingi lho. Aku soalnya sik koyoke sik nyantol, Pak. Lekku, soalnya akeh jam bahasa daerah iki. Dimana olahraga e. Apa Pak? Insyaallah piloting sak marine iki, Pak. Ya muga-muga ya, Pak. Di marekno kabeh. Di marekno. Soalnya jam bahasa daerah aku 20 jam ya. Istimewa. Istimewa loh jalan SPRO. Oh, saiki digawe iku sampean digawe bahasa daerah 20 jam. Iya. Akhirnya teko sekolah lawas sing adune iku. Ora, tadi teko sekolah lawas yo ono prakarya tapi prakarya mek titik ngono Pak, akeh PJOK. Sing iki PJOK titik bahasa daerah ya akeh. Iya. Terus iku semua Pak Iqbal itu aktif di kono Pak. Guru pindahan ke SMP 1 lho. Ya sik Pak, wong sik tas Januari wingi. Lah sing garai aku oleh bahasa daerah kan mergo Pak Iqbal iku. Dhisik sampean Pak Iqbal asline. Lek cara keterima P3K ya dhisik aku, Pak. Kan keterima P3K kan Desember hitungane kelulusan. Terus kan mutasi ya, Pak. Beliau mutasi per Januari. Aku kalah penempatan. Penempatannya kan tas muncul iku Mei, Pak. Iya.
Nah, sekolah wis kadung ngajokno tapi nerima mutasi, ngono lho ceritane. Aku dhisik pikirku dhisik kate mlebu nang SMP 1 kok golek. Tapi wong wis mlebu dhisik ndek kono oleh ganti. Soale Memang di itu. SMP 1 yo wis rekene omah dhewe, Pak. Iya, Sik. ndek kono legi, Pak. Iya. Kate mbek guru-gurune mbek kepala sekolah mbek anune ngono wis CS. Lah Pak Iqbal iku menangi sertifikasi, malah sing geser. Iya. Dalam apa nak? Tuku daya ta? Gini. Saya asik. Nah, 3 menit kan. So tidur. Aduh. Kira kata aku tak pateni. Cek kok Pak Robi. Aduh, sinyalku celot-celot. Nggih, kakak-kakak, sampun kembali ke main room. Monggo langsung kemawon kakak-kakak biar cepat. Langsung saja dari kelompok 1 Rumin. Monggo Kak. Kelompok 1. Untuk presentasi. Monggo Kak, kelompok 1. Pak Agung. Monggo kelompok 1. Monggo, Pak Agung. Monggo Pak Faiz, lemot laptop kula tasian. Laptop kan biasanya tambah lain BK soalnya. Monggo Pak Faiz atau Mas Albi ya. Siap, Pak. Ngapunten, Pak, saya tidak bisa on cam karena nanti sinyalnya down kalau dibuat on cam. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Fasil dan juga teman-teman di kelompok 1 di materi berbagi referensi inspiratif penyajian tugas gerak. Kami bersama anggota kelompok Pak Agung, Pak Albi, Pak Rofik,
dan juga saya sendiri tadi berdiskusi tentang penyajian tugas gerak yang menyangkut teknik dasar dalam pembelajaran sepak bola, passing utamanya. Yang pertama, untuk mendapatkan perhatian dari peserta didik, kami menetapkan tanda atau prosedur yang dapat dimengerti dan biasanya sudah disepakati bersama oleh peserta didik. Terus yang kedua, untuk mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran, kami biasanya sterilisasi dulu, Pak. Dipastikan dari benda-benda yang membahayakan siswa atau peserta didik. Dan biasanya kalau di eksternal, di luar biasanya dipastikan cuacanya aman. Meskipun terkadang anak-anak biasanya kalau hujan itu malah seneng. Ayo Pak, sudah Pak. Gak apa-apa, Bapak, cuman biasanya nanti kendalanya akan di pembelajaran mata pelajaran lain biasanya. Jadi biasanya ini yang jadi faktor lain. Kalau mungkin di sekolah yang indoor biasanya untuk sepak bola biasanya dimodifikasi menjadi futsal. Jadi yang punya indoor futsal biasanya digeser ke lapangan tersebut. Lalu untuk memastikan peserta didik dapat mendengar dan melihat, kami biasanya menyesuaikan dengan rencana pembelajaran yang variatif dan inovatif. Dan untuk penggunaan waktu yang tidak efisien biasanya tergantung dengan alat, Pak. Karena biasanya alatnya sedikit atau biasanya kita punya banyak bola tapi yang bisa digunakan biasanya cuma 2, 3 seperti itu biasanya. Jadi sehingga banyak anak yang antri terlalu lama sehingga kurang efisien biasanya seperti itu. Untuk menahapkan konten dalam aspek organisasi penugasan, keterampilan gerak yang kami ajarkan teknik dasar passing dalam sepak bola. Urutan pengajarannya pasti dimulai dari pendahuluan, yaitu tentang tujuan pembelajaran, guru menjelaskan, lalu ada pengantar materinya. Pengantar materinya itu di awal biasanya kita review biasanya kan di anak kelas 8, 9 atau di kelas 10, 11 itu biasanya sudah pernah ada materi di kelas 7 sehingga biasanya kita review dulu apa yang dimaksud passing dan lain-lain itu. Dan kegunaan passingnya, macam-macam passingnya. Lalu ada demonstrasi singkat biasanya dari guru. Bagaimana cara melakukan tugasnya biasanya. Lalu untuk instruksi tugas, biasanya guru mencontohkan dan mendeskripsikan gerak dengan melakukan teknik passingnya biasanya. Passing pendek, bagaimana hadap bolanya, posisi badan, perkenaan kaki, dan kaki tumpunya seperti apa. Lalu untuk passing panjang biasanya badan seperti apa juga, ada perbedaan posisi condong badannya dan perkenaan bolanya seperti apa. Lalu untuk dalam prakteknya biasanya kita bagi dalam kelompok berpasangan biasanya. Kelompok kecil berpasangan, anak sehingga mampu melakukan, biasanya kalau bola tersedia 3, biasanya kita buat 3 kelompok berpasangan seperti itu. Sehingga anak-anak bisa melakukan. Cuman biasanya kendalanya itu efisiensi waktunya. Biasanya di waktu latihan itu sudah tertuang di modul ajar biasanya, Pak. Seperti itu. Lalu sampai nanti di evaluasi dan refleksi sehingga anak-anak mampu melakukan gerakan secara baik dan benar di akhir sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Dan untuk penguatan materi biasanya kita menggunakan video atau artikel yang mendukung materi pembelajaran. Dan biasanya anak-anak untuk penguatan materi biasanya ada tugas tambahan. Biasanya tugas tambahannya itu biasanya mencari artikel tentang ini, mencari video tentang ini, sehingga mereka ada gambaran untuk melakukan atau bahkan tambahan tugasnya dilakukan di luar lingkup sekolah. Untuk nomor 3, isyarat atau cue pembelajaran. Keterampilan gerak yang diajarkan tetap passing dalam sepak bola. Biasanya isyaratnya menggunakan peluit yang utama digunakan guru olahraga. Lalu ada bahasa verbal menggunakan omongan atau bahasa tubuh. Biasanya kita tunjuk kelompok mana dulu yang melakukan,
sebelah ke arah sini passingnya. Seperti itu. Terus ada juga isyarat yang dilakukan guru melalui demonstrasi melalui guru itu sendiri atau video. Nah, sumber referensi yang kita dapat untuk melakukan itu biasanya dari buku ajar PJOK, modul ajar juga bisa, terus dari YouTube itu pasti, terus dari PMM itu yang jelas. Biasanya kita pas buka-buka PMM ada beberapa inovasi-inovasi yang bisa kita masukkan. Seperti itu, Pak. Demikian dari kelompok 1, saya kembalikan ke Bapak Fasil. Terima kasih. Terima kasih Kak, sudah bagus pemaparannya. Sangat kompleks sekali. Dari kelompok 2 dan 3, adakah yang mau dikonfirmasi Kak? Apa sudah cukup pemaparannya di kelompok 1? Cukup. Cukup, nggih. Oke, langsung ke kelompok 2 Kak, monggo. Kelompok 2. Mohon ditutup Kak ininya. Langsung kelompok 2. Baik, untuk kelompok 2 izin share nggih, Kak? Nggih, PowerPoint rupanya nih kelompok 2 ini. Oh, enggak. Sama-sama digodok juga, Kak. Ahline nih kok, Pak. Pro itu Pak mati, Pak. Sama kelihatan, Kak? Masih loading. Nah, masih loading, Kak. Sudah kelihatan, Kak? Sampun. Oke, baik. Mohon izin Pak Fasil dan Bapak Ibu yang lainnya, kami dari kelompok 2, sebelum kami mulai, perkenalkan dulu kami beranggotakan 4 orang, Pak Effendi, Pak Yasid, Pak Kristiawan, dan Pak Made. Baik, akan kami mulai. Yang pertama, di poin pertama, mendapatkan perhatian dari peserta didik. Menetapkan tanda atau prosedur. Kami memilih 3, yaitu yang mudah dan yang dapat dilakukan secara sederhana. Tanda tepuk 1 kali untuk membuat 1 banjar barisan, tepuk 2 kali untuk membentuk 2 banjar, laki-laki dan perempuan, peluit pendek 4 kali sebagai tanda membuat kelompok 4 anak. Untuk yang B, mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Menggandeng pemangku kebijakan setingkat desa untuk memberikan pelindungan dan rasa aman di lingkungan. Hal ini kami lakukan karena apa? Untuk mengatasi jika lahannya kami gunakan rawan seperti ini di desa nih, di SD itu banyak lapangan yang masih dikelilingi oleh pohon-pohon. Jadi kalau ada praktek khusus dari desa, kami bisa diamankan dengan pemangku kebijakan. Terus yang poin kedua, membuat kesepakatan kelas saat ada kegiatan di luar lingkungan sekolah untuk tidak meninggalkan area sekolah. Kan biasanya banyak nih, di beberapa sekolah itu kalau ada kegiatan lewat tuh pasti anak-anak pada nimbrung semuanya, bingung mau keluar nih, kayak acara pawai, kesenian desa atau sejenisnya. Nah, yang C, memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Guru harus selalu mengawasi dan berada di posisi yang mudah dilihat siswa saat proses pembelajaran berlangsung. Pemberian ice breaking dan refleksi untuk mengembalikan fokus siswa. Jadi di sela-sela pembelajaran kita boleh untuk memberikan ice breaking untuk mengembalikan fokus siswa, serta jangan lupa untuk refleksi sebelum akhir pembelajaran ini juga untuk mengembalikan mereka ya. Jadi bisa mendengar lagi dengan fokus yang baik. Terus yang D, penggunaan waktu yang tidak efisien. Yang pertama, kurangi metode ceramah. Yang kedua, malam sebelum mata pelajaran PJOK, pastikan berkomunikasi dengan kelas yang bersangkutan jika ada informasi atau hal yang diperlukan. Lalu nomor 2, menahapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Ini kami mengambil contoh gerak dasar lokomotor lari jarak pendek
urutan pengajarannya seperti ini. Posisi baris itu kondisional nggih. Nomor 2 pemanasan, 3 teknik start, 4 teknik lari, 5 teknik finish. Lalu isyarat atau isyarat petunjuk pembelajarannya, kami juga mengambil gerak dasar lokomotor. Ini karena kebetulan kami di lingkungan SD ada peluit satu lompat ke depan, peluit 2 lompat ke belakang, peluit 3 lompat ke kanan, peluit 4 lompat ke kiri. Untuk referensinya, ini untuk diskusi ini kami bereferensi dari hasil diskusi kami bersama dan pengalaman di lapangan. Itu dari kelompok 2. Terima kasih Pak Fasil dan Bapak Ibu yang lainnya. Monggo dari kelompok 1 dan 3 dikonfirmasikan. Terus pundi, Kak? Ada yang dikonfirmasikan? Atau cukup? Cukup, Pak. Oke, langsung ke bor 3 atau kelompok 3. Monggo, Kak. Kak Wedi ya. Nanti. Jenengan mawon Pak Kuku. Senior, walat. Oke. Dapat inspiratif dengan penyajian tugas gerak. Ini dari kelompok 3 dengan nama kelompok Kak Koko, Kak Wedi, dan Kak Mary. Yang pertama adalah menetapkan tanda atau prosedur. Prosedur gerak harus benar-benar jelas sehingga dapat disepakati oleh peserta didik. Jadi kegiatan yang akan dilaksanakan, kegiatan sehari-hari, ya, baik itu fase A, fase B, maupun fase C, itu harus mempunyai kesepakatan dari tenaga pendidik. Jadi kita sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, anak-anak sudah tahu prosedurnya bagaimana. Seperti itu. Jadi kita harus mempunyai ikatan yang jelas dan disepakati oleh peserta didik. Yang B adalah mengatasi faktor lingkungan dalam pembelajaran. Dengan faktor lingkungan yang mendukung, maka kita akan bisa melaksanakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan untuk peserta didik. Lingkungan itu termasuk adalah aset yang harus mendukung kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Dari aset-aset tersebut kita harus mempunyai ikatan, boleh dibilang MOU antara aset manusia dengan wali murid, dengan komite dan sebagainya, itu harus mempunyai dukungan penuh. Jadi dukungan dari aset-aset tersebut, maka akan terlaksana pembelajaran yang efektif dan menyenangkan untuk bagi peserta didik. Yang ketiga adalah memastikan peserta didik mendengar dan melihat. Bagaimana caranya? Materi yang kita berikan kepada peserta didik harus kita pintar-pintar memodifikasi dengan sedemikian rupa sehingga peserta didik bisa memperhatikan, bisa senang, tidak jenuh. Kita harus benar-benar bisa melakukan metode atau modifikasi dalam pembelajaran. Yang keempat adalah penggunaan waktu yang efisien. Waktu yang kita gunakan harus benar-benar runtut sesuai dengan program pembelajaran.
sehingga peserta didik bisa terlayani dengan baik. Jadi waktu, misalkan fase A dengan waktu 35 kali 3 itu harus benar-benar sebagai tenaga didik itu harus mampu menguasainya. Jangan sampai waktu yang terbuang itu tidak terlayani oleh peserta didik tersebut. Kita harus benar-benar menggunakan waktu sebaik mungkin. Menerapkan konten dan aspek organisasi penugasan. Di sini ada keterampilan yang kami gunakan adalah gerak lokomotor, berjalan, dan melompat. Urutan pengajaran yang dilakukan yaitu dengan biasa berdoa, presensi, peserta didik. Biasanya juga kita harus membiasakan diri dengan persepsi, menanyakan pembelajaran yang minggu kemarin itu harus juga dipertanyakan oleh seorang guru, biar pembelajaran yang minggu kemarin bisa tersambung dengan pembelajaran saat itu. Penjelasan materi tentang gerak lokomotor pada peserta didik. Jadi sebelum pembelajaran kita mulai, kita harus menjelaskan bagaimana gerak lokomotor itu kepada peserta didik, baik itu berjalan, melompat, dan sebagainya. Pelaksanaan materi digunakan dengan pemanasan. Kita menggunakan pemanasan harus bisa tidak terlalu monoton. Pemanasannya bisa menggunakan game, permainan, bintang beralih, dan sebagainya. Gerak inti, kalau sudah melakukan pemanasan, baru kita melaksanakan gerak inti, yaitu gerak lokomotor, berjalan, dan melompat. Kemudian penilaian hasil peserta didik dengan melakukan gerak lokomotor. Jadi kita bisa mengamati gerak tersebut dari masing-masing peserta didik, baru kita akan melakukan penilaian kepada peserta didik. Kemudian baru kita mengevaluasi dan refleksi. Isyarat atau pembelajaran keterampilan gerak yang diajarkan adalah gerak lokomotor. Isyaratnya apa? Kita bisa menggunakan tepukan tangan, aba-aba peluit. Sumber referensi yaitu YouTube, buku pegangan guru. Itu hasil tugas dari kelompok 3. Terima kasih. Oke, terima kasih kakak-kakak. Tepuk tangan dan jempolnya. Dari kelompok 2 dan 1, apakah dari kelompok Kak Koko ini ada yang dikonfirmasi? Apa sudah cukup, Kak? Cukup. Pak, mantap. Mantap semua. Ini orang-orang hebat semua. Ini enak, fasilitas gak perlu untuk turun tangan. Terima kasih kakak. Mohon izin share screen untuk melanjutkan beberapa slide yang belum tercover kak. Nggih. Ini kendala sinyal juga kak. Bisa mohon maaf. Ini mungkin pertemuan yang ke-11 ini merupakan pertemuan yang penutup di
sebelum luring Kak. Jadi nanti setelah luring kita masih ada sekitar 9 tatap maya lagi. 8 nih Kak, 8. Ada 8. Itu lebih mudah lagi Kak. Itu lebih mudah. Oke Kak. Masih Oke Kak, tadi panjenengan sudah melakukan berburu referensi dari kakak-kakak hebat, mulai dari gerakan sepak bola tadi, kemudian atletik, terus kemudian ke gerak lokomotor nih. Nah, tinggal kakak nanti di luring diperkuat enggak. Nah, berbagi referensi penyajian tugas gerak sudah kita sampaikan tadi Kak. Pesan kunci bahwa semakin kaya referensi guru sebagai pendidik, mengembangkan strategi lain di luar modul untuk mendapatkan perhatian peserta didik, mengembangkan konten dan mengkomunikasikan isyarat atau pembelajaran yang berpengaruh dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran PJOK, di mana teknik-teknik yang digunakan oleh kakak tadi adalah hanya satu, yaitu dapat mengembangkan strategi di mana peserta didik ini menjadi fokus kepada kita Kak, sehingga kita betul-betul berwibawa di depan adik-adik. Oke, refleksi hari ini biar mempercepat waktu, monggo Kak Koko selaku ketua kelas, monggo Kak, refleksi hari ini bagaimana Kak? Refleksi hari ini yaitu kegiatan kita. Mohon maaf Kak, saya potong Kak, refleksinya ini Kak Koko. Jadi refleksi ini jenengan mengajukan pada ini, monggo Kak Koko. Ada informasi yang menarik bagi Anda dan materi penyajian tugas gerak pembelajaran PJOK. Jadi dari tugas-tugas tadi sudah dibagi beberapa kelompok atau 3 kelompok itu boleh dibilang beberapa kelompok itu berbeda-beda pendapatnya. Jadi kita mempunyai referensi sendiri, kita bisa bertukar pikiran antara teman sejawat. Intinya seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kak. Referensi yang kedua, monggo Kak Effendi biar cepat selesai Kak nggih. Tepuk tangan untuk Kak Koko. Terima kasih Kak Koko. Monggo Kak Effendi. Yang menarik dari materi hari ini adalah saya mendapatkan banyak referensi terkait pengalaman-pengalaman mengajar di lingkungan sekolah masing-masing kelompok PKG ini, Pak. Terima kasih. Terima kasih Kak. Yang berikutnya, pada akhir sesi kita ini, peserta akan saling belajar dan berbagi referensi. Penyajian tugas gerak berdasarkan pengalaman, pertemuan peserta dari hasil diskusi dengan kelompok. Referensi ini akan memperkaya dan memberikan inspirasi antar peserta untuk meningkatkan aktivitas dalam penyajian tugas gerak. Nah, terima kasih Kak. Sebelum diakhiri salam, ada beberapa hal yang perlu panjenengan dipahami. Yang pertama, Kakak siapkan untuk yang di bawah hari Minggu nggih Kak nggih, jam 12. Mohon maaf memang undangannya itu salah ketik Kak. Tadi sudah konfirmasi dengan Capdinnya bahwa untuk di Capdin Kabupaten Malang dan Dinas Kabupaten Malang akan dibuka sekitar jam 1. Oleh karena itu panjenengan hadirnya sekitar jam 12 untuk registrasi. Di mana registrasi itu panjenengan membawa
eh, integritas, fakta integritas, kemudian surat izin asli yang dari kepala sekolah panjenengan, kemudian surat tugas Kak. Surat tugasnya jenengan print, kemudian nanti dua Kak, yang satu diserahkan ke sekolahan jenengan, yang satu jenengan serahkan ke BPGB Jatim Bego sebagai panitia pada saat registrasi. Yang ketiga, kopian yang ketiga jenengan bawa, paling tidak panjenengan sebagai arsip. Ngeten. Itu masalah surat tugas. Dari sekolah nggak usah pakai SPPD Kak. Jadi cukup surat tugas dari Capdin atau Kabupaten Malang atau dinasnya masing-masing. Hanya panjenengan ke sekolah hanya memberitahu bahwa jenengan menjadi peserta. Yang kedua, berarti ke sekolahan itu ada dua yang diserahkan Kak. Surat undangan sama surat tugas. Kak Kukut sudah dikirim Kak tadi Kak surat tugasnya Kak. Yang serta itu ya dari dinas pendidikan itu ya Kak. Nggih, Ya, itu Bapak dari saya dinas kirim. penjenengan. Tadi saya dikirim oleh dinas pendidikan jenengan karena saya strategi sebagai fasil. Saya dikirimi, oleh karena itu saya disuruh menyampaikan peserta. Kalau saya belum dapat Kak untuk surat itu karena saya masih nunggu dari Provinsi Jawa Timur karena kedinasan saya ikut provinsi. Termasuk mungkin, tetapi untuk Kak Anu muncul di situ ya Kak, untuk Kak Albi. Kak Aldi. Yang dari SMA muncul ya Kak ya, peserta. Ini SMA tuh. Ini enggak ada Kak. Yang terakhir ini kan enggak ada kelompoknya jadi sulit nih. Banyak ini Kak. Ada Kak di bawahnya Kak. Pokok ada yang di tempat SMA Turen itu Kak. Ada SMA Turen. Iya, banyak Kak. Berapa anu ini? Cari Tadi saya membaca satu-satu. 12 Kak. Sudah 12 Kak. Berarti apakah termasuk Kak Albi gitu loh. Terus gini Kak, ini kan kalau saya baca kok gini ya. Memerintahkan kepada nama Agus Iswayudi, NIP sekian, unit kerja SD Negeri 1 Paga. Ini maksudnya apa ya? Kok Itu saya penanggung kurang jawab Kak. Itu penanggung jawab. Yang penting jenengan print aja. Jenengan print lokasi saja. pusat SMNT. Oh gitu nggih. Nggih. Jenengan print saja Kak. Jenengan print saja yang dari dinas itu. Tapi di situ ada nama kakak kok. Kalau nggak salah. Ada, Pak. Ini juga di print ya untuk dari dinas ini ya. Kalbi namanya Albi Irfan Syah Muhammad. Iya, betul. Iya benar. Ada Kak. Data Kak Effendi, Kak Imade. Ya, itu dari dinas Kak. Jadi itu surat perintah atau tugas jenengan yang dikirim ke BPGB Jatim. Sementara yang masuk ke sekolah itu Kak dimasukkan ke sekolah jenengan. Jadi rangkap 3 Kak. 1 untuk arsip jenengan, yang 1 ke sekolah, yang satunya ke BPGB Jatim bersamaan dengan surat integritas dan fakta surat izin dari ke sekolah itu. Ngoten Kak. Termasuk undangan Kak. Undangannya serahkan ke sekolahan. Untuk surat tugas dikirim di WA Pak itu. Surat tugas kalau bisa langsung diserahkan ke Kak. Ke sekolah. Enggak, maksudnya file yang baru ini loh, apakah sudah ada di grup WA? Sudah. Di Kak Koko Kak, di Kak Koko. Sudah baru. Ini saya buka dari grup. Oh ya, ini barusan 25.2 ini ya. Oke. Untuk Kak Albi aman Kak, masih sudah diikutkan ke dinas. Tapi untuk Fasil itu masih menunggu dari Provinsi Jatim. Insya Allah besok saya masih ketemu dengan timnya Bu Emma itu. Nah, terus Kakak jangan lupa nanti kalau ada tes akhir setelah kegiatan luring, mohon dikerjakan dengan baik. Minimal 69 Kak. Itu panjenengan lulus dan mendapatkan mungkin sertifikat nanti enggak.
Jangan sampai pantang menyerah ya Kak di akhir kegiatan ini. Setumpuk apapun kegiatan kita yang diberikan oleh kehidupan, itu pasti ada rencana lain di balik semua itu untuk menuju kebaikan dan kesuksesan ke depannya Kak. Jangan lupa itu aja Kak. Terima kasih Kakak. Ada yang dikonfirmasi lagi Kak? Izin Kak, yang dibawa berkasnya apa aja, mohon diulangi Kak. Oke. Berkas yang dibawa adalah fakta integritas, surat izin dari kepala sekolah pertama kali Kakak yang dapat bermaterai 10.000 itu integritasnya. Yang satunya surat izin. Yang ketiga, surat undangan yang jenengan dapat kemarin. Kemudian yang keempat, surat tugas Kakak dari Capdin ini. Untuk surat tugas kok SMP belum dapat Kak ya? Sudah semua Kak? Di scroll bawah ada, paling bawah sendiri. Nama Maksudnya jenengan surat tugas yang dikasih sama Pak Koko itu loh Pak, sama Fred. Oh, gitu-gitu, siap. Iya Kak, karena ini bukan sekolahan yang menyuruh Kak, tetapi BPKB Jatim menginstruksikan kepada dinas untuk menugaskan orang-orang itu. Akhirnya orang-orang itu oleh dinas dijadikan satu, jadi sekaligus karena jenengan satu kelas, ngoten Kak. Jenengan ke sekolah hanya memberitahu saja. Ngoten. Dan jangan lupa untuk memberikan tugas-tugas peserta didiknya di sekolah selama Kakak 7 hari ke depan untuk memberikan tugas selama ditinggal Kak. Ngoten. Kak Fasil mau izin tanya, untuk minggu dress code-nya batik ya Pak? Oke Kak. Batik. Dan Batik, Pak. untuk semua, untuk kegiatan pembelajaran berarti membawa laptop. Betul Kak. Dan mohon izin Kak ya, karena di sini itu kita hanya 2 JP Kak, 90 menit, ini sini lebih. Saya tutup dulu nggih Kak nggih. Nanti lain-lain di luar ini nggih Kak. Nggih. Monggo Kak Koko untuk memimpin doa selesai kegiatan hari ini. Monggo Kak Koko. Terima kasih atas waktunya. Kakak-kakak semua, kita sudah melaksanakan pertemuan tatap maya yang ke-11. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat dan bisa kita laksanakan di lembaga kita masing-masing. Kami persilakan. Sudah selesai. Oke, terima kasih Kakak. Seperti biasa, saya manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Ketika saya banyak bicara, pasti ada banyak salahnya kepada kakak-kakak. Mohon izin Kakak, mungkin ada yang kakak-kakak di atas saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, bukan menggurui panjenengan, tapi kita sama-sama belajar. Untuk kakak-kakak yang mungkin di bawah saya juga akan belajar kepada jenengan semua. Terima kasih Kakak, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.